Ya, halo guys, kembali lagi. Jadi, ini adalah acara terbaru dari channel ini, yaitu adalah Ncast. Jadi, ini adalah podcast yang membahas mengenai apapun tentang dunia teknologi ya, yang saya alami tentunya. Nah, jadi pada topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai pembelian saya terhadap GPU RTX 3060 merek yang berinisial G. Ya, jadi saya sudah membuat video unboxingnya di video saya sebelum ini. Jadi bagi Anda yang ingin tahu bisa cek sendiri ya. Saya tidak akan menyebutkan merek apapun di sini. Oke, jadi mengapa saya kecewa dengan membeli produk ini adalah karena yang pertama, setelah saya beli GPU itu, saya tes itu di bagian fan-nya saat full load ada suara seperti noise gitu ya, seperti ker atau gimana gitu, pokoknya suaranya aneh gitu ya. Nah, di situ saya cari-cari di internet itu, ternyata selain kemungkinan fan rusak ada kemungkinan namanya coil whine. Nah, coil whine itu katanya adalah masalah yang umum terjadi di perangkat elektronik yang mempunyai kemampuan yang tinggi ya. Ya 3060 untuk RTX sekarang itu lumayan lah ya, tidak sekurang powerful ya, termasuk powerful lah. Nah, oke, mungkin coil whine. Nah, kalau coil whine ya sudah lah. Mungkin memang saya dapat yang sial saja atau listrik saya yang kurang bagus. Anda bisa cari sendiri coil whine itu apa. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa coil whine itu aman-aman saja. Kemudian hal kedua yang membuat saya kecewa adalah build quality-nya. Jadi merek itu tuh sangat terkenal ya. Jadi itu merek yang saya rasa ada di 3 brand paling atas untuk GPU saat ini. Nah, build quality-nya itu benar-benar lah, saya sangat kecewa sekali dengan build quality GPU itu. Saat saya pegang pun, saya tekan sedikit, itu seluruh bodinya itu kayak kerupuk ya. Jadi benar-benar ada suara kriuk-kriuk gitu. Mungkin Anda pasti bisa membayangkan lah, ada suara kriuk-kriuk, jadi kayak nggak padat gitu, kayak nggak kencang. Jadi setiap disentuh-sentuh kriuk 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 kriuk, waduh. Dan itu saya beli di harga di atas MSRP ya. Jadi saya beli di 8,8. Itu menurut saya sangat mengecewakan sekali. Nah, ada masalah lagi. Itu sudah ada 2 masalah ya. Di LED-nya, jadi GPU itu ada LED yang menampilkan logo itu ya. LED RGB itu. Itu gimana ya? Lampu warna putih itu kalau saya setting itu bisa keluarnya seperti warna putih, lalu ada yang bocor warna lain. Jadi waktu itu bocornya warna merah. Jadi waktu saya setel warna putih ada sedikit merah-merahnya. Jadi aneh banget guys, bener-bener nggak tahu lagi saya harus ngomong apa ya. Jadi saya merasa sangat kecewa sekali. Padahal brandnya sekelas seperti itu ya. Ya saya kurang tahu sih. Mungkin saya dapat barang yang cacat atau gimana, ya nggak tahu lah. Tapi yang pasti yang saya rasakan, saya sangat kecewa lah dengan barang itu. Nah, itu sudah ada 3 kasus ya. Dan yang terakhir itu kasusnya adalah softwarenya. Sekelas brand sebesar itu, software untuk mengaturnya, tahu ya, yang software GPU untuk mengatur fan, untuk mengatur clock speed, yang bawaan dari merek itu, ya ampun itu banyak bug sekali. Jadi saya buka aja susah, kadang sudah terbuka tapi blank gitu ya. Jadi saya bingung sekali. Kalau mungkin Anda berpikir, oh mungkin saya yang salah atau gimana. Oh, saya sudah menanyakan ini ke banyak orang ya, katanya memang softwarenya masih banyak bug. Jadi
nggak tahu lah, itu mereknya sangat terkenal sekali. Saya sampai bingung harus berkata-kata gimana, apalagi sampai saat dipegang itu bunyi kriuk-kriuk gitu. Waduh, saya kurang paham lagi itu dengan gimana proses pembuatannya. Nah, kenapa saya bisa tahu kalau itu buruk sekali? Nah, jadi mungkin Anda berpikir, atau saya waktu itu juga berpikir bahwa oh mungkin semua GPU kayak gini ya, yang dipentingin chipnya saja mungkin ya. Jadi build quality-nya mungkin seperti ini, karena kan saya terakhir beli VGA itu tahun 2009-2010 ya. Kalau itu memang build quality-nya memang masih buruk ya, bahkan komponen elektronik lain build quality-nya juga mungkin tidak sepadat sekarang. Nah, yang membuat saya tahu kenapa itu sangat buruk sekali adalah setelah itu saya membeli lagi GPU merek Colorful 3060 juga, sama persis ya. Itu dipegang itu walaupun sama-sama dari plastik, itu benar-benar kokoh sekali ya. Dari belakang, depan, benar-benar nggak ada yang kriuk sama sekali. Kemudian sudah lah, pokoknya benar. LED-nya pun itu halus. Sekelas harga segitu masuk ngasih LED aja warnanya bocor-bocor seperti itu, saya nggak tahu. Tapi kalau yang colorful ini saya merasakan sih oke semua ya. LED-nya juga oke, halus, kemudian build quality-nya oke, kokoh, tebal, dan berat ya. Nah, itu yang membuat saya merasakan perbandingan yang sangat aneh sekali ya. Jadi padahal yang satu itu lebih terkenal dari Colorful, tapi mengapa kok barangnya seperti itu? Dan saya tekankan, saya berbicara seperti ini tidak di endorse pihak manapun ya. Jadi ini benar-benar pengalaman saya. Mau percaya mau tidak ya terserah Anda ya. Kalau Anda tidak percaya silakan Anda beli sendiri mungkin. Saya benar-benar kecewa lah dengan produk itu. Nah, untuk produk yang lain saya kurang tahu ya. Tapi beberapa bulan yang lalu ada dari merek itu power supply yang meledak kalau nggak salah. Saya juga nggak tahu, padahal itu brand terkenal banget. Kenapa kok akhir-akhir ini agak kurang ya? Ya, sudah itu saja mungkin yang akan saya bahas. Itu pengalaman saya, mungkin bisa membantu Anda dalam memilih ya. Jadi benar-benar saya ini adalah opini pribadi yang saya rasakan sendiri, saya membandingkan sendiri. Saya tidak di endorse pihak manapun ya kan, channel saya juga masih kecil, saya tidak cari sensasi. Itu benar-benar pengalaman pemakaian saya. Mungkin sekian saja podcast pada kali ini, semoga bisa membantu Anda dalam memilih GPU yang baik. Sekian saja pada video kali ini, sampai jumpa di video atau podcast selanjutnya. Terima kasih.